Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dimulai dari profil diri, saya akan Dika Prima Putra dari Universitas Molo Warman dengan program studi informatika. Saya merupakan orang yang tertarik dalam bidang data related, seperti pengalaman-pengalaman saya sebelumnya gitu. Menjadi staf kurikulum di studi klub mengenai data science, menjadi asisten laboratorium, dengan mata kuliah kecerdasan buatan yang mempelajari tentang data analisis, data visualisasi, dan machine learning. Dan terakhir itu saya ikut program Kampus Merdeka, yaitu program Bangkit, dengan PET Machine Learning yang kurang lebih mempelajari tentang data analisis, data visualisasi, dan machine learning gitu sebagai major pengetahuannya atau sebagai pengetahuan utamanya. Selanjutnya, motivasi atau komitmen saya mengikuti Digistar internship dari DBB Telkom. Yang pertama itu jelas, untuk mencoba tantangan langsung dari dunia kerja. Ya, seperti mencoba untuk mengaplikasikan skill yang telah saya pelajari mengenai data science secara langsung. Kenapa? Ya karena biar tidak hanya untuk pengetahuan diri sendiri gitu pengetahuannya, tetapi ada dampak langsungnya baik itu untuk pekerjaan atau masyarakat luas. Dan selanjutnya, untuk membantu saya berkembang lebih baik itu, mau itu soft skill atau hard skill saya yang ada di bidang data science, dimulai dari bagaimana pekerjaan sebagai seorang data scientist yang sebenarnya dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu jika diaplikasikan itu bagaimana ke industri. Terus untuk kesibukan saya saat ini, karena saya sudah semester 9, kesibukan sekarang hanya mengerjakan skripsi, ya biar bisa cepat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapat selama saya berstatus mahasiswa. Oke, selanjutnya untuk proyek yang paling menarik itu ada proyek akhir saya di program Bangkit yang bernama Nusvarna, singkatan dari Nusantara Berwarna. Yang tujuan utama dari aplikasinya itu bisa membantu dalam mengenali baju adat apa yang ditemui melalui deteksi kamera menggunakan algoritma machine learning. Peran saya di situ ada sebagai ketua kelompok, desainer aplikasi yang membuat UI dan UX-nya, dan tim machine learning yang membuat agar aplikasinya tadi itu bisa melakukan deteksi baju adat. Untuk durasi pengerjaannya itu sekitar 3 bulan, dimulai dari pencarian kelompok, penentuan tema yang akan diambil, penentuan aplikasi yang akan dibuat, tahap developing, konsultasi dengan mentor, deploy aplikasinya, dan terakhir itu ditutup dengan presentasi program yang telah dibuat. Ya, sebenarnya itu bukan hanya presentasi program, tetapi juga target utama programnya itu ada apa aja, pengaplikasian dari masing-masing role itu apa saja, dan rincian pendanaannya. Terus untuk kendala, yang pertama itu jelas untuk mengakrabkan semua anggota kelompok saya ya karena background anggota kelompok saya itu dari berbagai universitas gitu. Biar lebih akrab gitu, saya timbulkan suasana tenang di dalam meet-nya biar lebih rileks. Jadi mereka kalau bertemu itu lebih senang. Masa pas sudah capek-capek ngoding, ada meet lagi bikin sakit kepala, sakit hati. Jadi takutnya output dari aplikasinya itu tidak begitu maksimal. Jadi salah satu sarana saya biar kelompoknya itu menghasilkan output yang maksimal ya biar lebih rileks, membuat mereka lebih rileks aja gitu. Yang kedua itu kendalanya itu ada dari tim Android developer yang kesusahan dalam pembuatan desainnya karena mereka baru belajar gitu. Terus solusi yang saya temukan itu mencari siapa yang bisa desain di dalam kelompoknya tadi. Nah, kebetulan pada saat saya mengajukan solusi saya tadi, anggota-anggota lain itu pada tidak bisa. Dan mau tidak mau, saya juga mengambil apa ya, mengambil tanggung jawab tersebut gitu, biar cepat gitu tahap developing Androidnya dari yang harus menunggu Android developernya belajar dulu gimana cara pakai ini itunya mending saya yang sudah bisa menggunakan Figma lebih awal biar lebih panjang gitu tahap developing dari anggota Androidnya. Terus hasilnya ya saya cukup puas ya karena yang pertama itu bisa melakukan tujuan utamanya gitu, bisa deteksi baju adat. Ya, namun saya rasa sebenarnya itu bisa lebih baik lagi dari developernya biar bisa lebih maksimal output yang dihasilkan atau aplikasi yang dihasilkan. Terus untuk tools yang biasa saya pakai itu ada pertama itu ada Figma. Ya tingkat kemampuannya mungkin 7 lah ya karena saya suka desain untuk aplikasi ya terutama untuk Android. Saya juga bisa desain website sebenarnya cuman saya lebih suka untuk desain Android. Terus yang kedua itu ada VS Code, Visual Studio Code. Tingkat kemampuannya 9 lah ya. Karena itu senjata utama saya dalam melakukan programming.
Terus yang ketiga itu ada Android Studio. Ya, tingkat kemampuannya 9 lah. Ya karena saya bisa desain tadi pakai Figma, ya masa enggak sekalian untuk membuat aplikasi Androidnya gitu. Jadi ya pakai Android Studio. Terus selanjutnya itu ada Google Workspace. Tingkat kemampuannya itu 8 lah ya, karena sudah terbiasa gitu menggunakan semua Google Tools, ya kayak Google Docs, Spreadsheet, Google Jamboard, Google Meet, dan lain-lainnya gitu. Ya, bawaan dari masa corona lah. Nah, terus untuk penutupnya, saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang dalam bidang apapun, ya karena semangat jiwa muda saya gitu. Dan saya yakin saya bisa berkontribusi untuk kemajuan perusahaannya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.